Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan nunjukin instalasi mulai dari subwoofer sampai lintre ya lho. Untuk sistem perkabelan di Spikon, untuk kabel yang saya gunakan saya akan jelasin di video ini. Mungkin ada yang teman-teman belum tahu ya lho, yang pemula, biar lebih gampang dan biar nggak salah bikinnya. Di sini ada dua box sub CLA 4 box lintre. Ini punyanya orang Cikarang semua, cuman ini berbeda orang loh. Yang ini beli sama speakernya, yang ini cuman boxnya aja ya. Seperti ini permintaan dari orangnya, seperti ini ya saya bikinkan seperti ini loh. Ini buat di rumah, buat musikan, katanya orangnya buat musikan. Dan di sini monggo bisa mendekat. Di sini terutama saya akan jelasin ya lor. Ini kita singkirkan dulu. Nah, di sini ada speaker ini yang sudah kita pasang ya lor. Nah, ini kan ada kabel menuju ke sini tuh. Nah, ini yang sebelah sini plus, sebelah sini main. Ini kita seri lor, kita seri. Nah, kabel dari Spikonnya lari ke sini sama juga ya, pokoknya seperti ini lor, di seri. Ini di seri biar menjadi 8 ohm. Satu speaker di seri biar menjadi 8 ohm. Nanti dua speaker di paralel jadinya 4 ohm. Nah, seperti itu instalasinya kalau speaker double coil. Nanti yang di sebelah sana juga sama seperti ini lor. Mari kita balik boxnya ya lor. Kita balik boxnya. Jangan sampai salah ya lor, nanti kalau sampai salah powernya bisa panas, nggak bisa terbakar juga karena salah di OHM-nya. Terus di sini sebelum kita masang lagi speakernya, kita jelasin di spikonnya ini. Kita buka dulu. Saya nggak tahu coba ya. Ntar ya lor, kita buka dulu. Ini saya menggunakan spikon yang biasa karena yang biasanya saya gunakan yang bagus itu habis, belum datang, lama datangnya. Saya juga masih proses bikin panel spikon custom tapi masih belum jadi loh. Ya terpaksa pakai ini. Nah, ini ada dua spikon, ini ada dua spikon. Mas, kenapa kok gak di jumper ke sini? Nah, ini permintaan si pemesan karena powernya katanya kecil loh. Katanya kecil, makanya saya buat seperti ini. Jadi bisa main di 8 ohm, bisa main di 4 ohm. Nanti untuk menggandengnya itu di kabelnya isi 4. Kabel yang menuju ke power isi 4. Nanti orangnya mau pakai main di 8 ohm bisa, mau di 4 ohm bisa, karena katanya orangnya powernya itu buatnya kecil, jadi makanya saya pisah gini. Katanya orangnya mau mengganti powernya masih lama, jadinya saya pisah begini. Nanti ketika orangnya misalnya powernya itu nggak kuat ya bisa main 8 ohm per satu channel powernya. Seperti ini saya pisah. Nanti kalau udah powernya maksimal ya tinggal gabung aja di kabel powernya. Di kabelnya kan kabelnya isi 4. Ini 1 plus 1 main, 1 plus 1 main. Nggak saya gandeng lor, nggak saya gandeng. Instalasi sebenarnya standar ya seperti ini lor, nggak ada digandeng-gandeng. Biasanya kalau digandeng-gandeng itu biar nggak mudah meleleh ya, itu karena meleleh karena spikonnya yang jelek. Jadi standar instalasi ya seperti ini. Nanti kalau digandeng-gandeng tidak higienis lor, tidak higienis ya. Seperti ini instalasi standar. Kalau enak digandeng nanti biar gak meleleh, ini pun nggak bakalan meleleh karena ini yang bagus ya. Seperti itu ya lor pemahamannya. Jadi jangan salah jangan salah langkah lah. 1 plus 1 main standar di semua power backup gitu loh, 1 plus 1 main. Terus di sini ya gini, ini yang atas tadi punyanya sebelah sini, yang bawah tadi punyanya sana. Terus ini speakernya satunya ini ya begini lor, sama seperti tadi. Ini kan main ketemu plus, kita paralel.
tonton sampai selesai ya lur. Mungkin teman-teman yang belum tahu ya biar nggak salah lah intinya. Nah yang ini gampang seperti ini aja, kita contohin aja ya lur. Ini masuk di main lah, buat contoh aja lah, ngawur aja nggak apa-apa ya. Seperti ini sistemnya. Ini jadinya satu spekernya itu 8 ohm. Nah nanti ketika kita gandeng dari sini, bisa lihat di sini. Bentar ya, kita coba dulu. Nih. Nah, tadi habis nyoba-nyoba. Ini punyanya kabel subwoofernya. Ini saya pakai SPL Audio 4 kali 2,5 mili. Besar banget ini lor. Kabel itu penting banget. Jadi gini, chat ini kita masukkan semua wes. Kita masukkan semua. Nah di sini kita mengaturnya. Yang dua ini sebelah sini, yang dua lagi speaker sebelah sana. Nah power kita misalnya nggak kuat, wattnya kecil, ya kita sendirikan aja. Jadi satu channel power kita masukkan satu speaker, satu channel power lagi kita masukkan satu speaker. Misalnya power kita mumpuni, wattnya besar, tinggal gandeng aja gini, tinggal gandeng gini, jadinya 4 ohm. Kalau gini jadinya 4 ohm. Kalau gini terpisah gini, masuk ke satu channel power itu jadinya 8 ohm. Normalnya segitu lor, jangan sampai 2 ohm atau apalagi 1 ohm, jangan sampai, nanti powernya bisa jeblok kalau nggak kuat. Yang minimal paling kecil itu 2 ohm, tapi itu power khusus, yang kuat main di 2 ohm power khusus. Kalau normalnya 4 ohm, 8 ohm, 2,7 ohm. Jadi kita kalau kabel mainnya kayak gini, kita bisa main berapa ohm aja sesuai apa ya, sesuai kemampuan power dan sesuai kemampuan pokoknya itulah bisa. Pokoknya untuk subwoofer instalasinya seperti itu tadi, dan kabel yang saya gunakan yaitu tadi SPL Audio SPL 4 kali 2,5 mili. Ini besar banget loh. Ini biasanya itu dipakai untuk sound besar-besar, itu untuk lendre, kabel segini besar itu. Kalau teman-teman mau beli, pakai yang 1,5 mili aja udah cukup. Kalau untuk speaker 10 in itu udah cukup banget ya loh. Karena kemarin yang warna ungu yang 1,5 mili itu habis, jadi permintaan si pemesan yang warna ungu adanya yang 2,5 mili, ya wes nggak apa-apa. 1 meternya ini 40. Dan untuk yang di dalam box ini 1 meternya itu 20 sampai 25 ribu. Ini memang khusus dibuat untuk di dalam box, bisa mendekat. Ini emang khusus ini buat di dalam box, makanya kabelnya itu tidak ada kulitnya, memang khusus kabel pelintiran seperti ini. Ini asli tembaga lor. Kalau mengecek kabel itu bisa dilihat di sini. Kalau kita potong dia ada warna putih gilap-gilap, berarti dia campuran. Ini asli tembaga untuk speaker, bukan kabel listrik ya lor. Kabel listrik jangan dipakai untuk speaker. Nih nggak ada gilap putih-putih, asli tembaga kabelnya. Terus untuk lendre speakernya ini nih. Untuk lendre speakernya ini yang perempuan, karena nggak saya pakaikan panel ini loh. Karena apa? Karena boxnya kecil, saya juga belum bikin custom sendiri, jadi langsung satu speaker udah cukup. Ini nanti buat stiker di sini untuk tipe boxnya. Ini juga belum selesai loh, masih acak-acakan, ini belum selesai. Nah ini yang 1 plus 1 main untuk apa ya, untuk mid 4 inci, yang 2 plus 2 main untuk high. Ini loh, jadi seperti ini instalasinya ini. Nah terus untuk di sininya seperti ini kabelnya isi 4. Ini untuk jemperannya lagi, ke atasnya lagi.
dalamnya ya seperti ini, sama aja. 1 plus 1 min itu untuk midnya, 2 plus 2 min itu untuk high-nya. Ini nggak ada yang digandeng, ini semua terpakai semua sendiri-sendiri loh. Nah terus untuk di sananya ya wes seperti tadi, kita mau apa ya, mau misalkan high sama midnya mau digandeng ya tinggal gandeng aja ya seperti tadi loh. Ini high, ini mid, mau digandeng ya tinggal gandeng aja. Mau disendirikan ya boleh disendirikan, jadi masuk di channel power sendiri, suaranya ya lebih enak, lebih bersih. Kalau mau digandeng begini ya monggo, jadi tweeter sama 4 in jadi satu, tergantung kebutuhan aja lur. Ini pokoknya bisa untuk dibuat seperti apa aja bisa, makanya saya bikin sistem seperti ini. Nanti si pengguna itu bisa seenaknya sendirilah mengaturnya itu. Jadi makanya saya buat seperti ini itu biar enak. Ini kabelnya tidak untuk ditiru, ya boleh aja ditiru, tapi kalau dananya cukup, karena 1 meternya 40.000. Kalau yang 1,5 mili lebih murah. Ini yang saya gunakan kabel bagus loh, seperti itu. Dan yang saya gunakan speakernya nih JIC 4 inci JIC 4 inci LA 04025. Ini mantap sekali untuk mid. Saya sarankan untuk speaker di bawah 5 in, pokoknya di bawah 6 in itu pakai JIC. Kalau 6 in ke atas bisa pakai Fabolous, Lavose, SPL, banyak yang bagus. Soalnya speaker kecil yang bagus ya cuman ini JIC ini, menurut saya ya lho. Yang saya coba-coba ya cuman ini, yang ukuran di bawah 6 in lah. Terus untuk tweeternya nih, kemarin saya beli 2 tweeter ya loh. Beli 2 tweeter itu saya coba, yang ini kurang cocok. Ini ada tweeter ACR CT39 seperti ini tweeternya. Nggak cocoknya kenapa mas? Kurang halus loh, kurang halus suaranya. Saya suka yang yang halus, soalnya buat rumahan biar suaranya itu anyes di dalam rumah, biar enak krimis gitu. Makanya ini nggak saya pakai guys. Nggak tahu buat apa pajangan. Yang saya pakai yang ini ACR 701. Mas kenapa kok pakai tweeter bulat kecil lah? Mau tak pakein yang ada hornya tweeter besar ya nggak cukup loh, di boxnya nggak cukup. Jadi untuk 4 inci ya tweeternya seperti ini. Ini ada magnetnya. Mau dikasih yang ada hornya ya nggak bakalan cukup. Ada itu tweeter Audax yang biasanya buat palet, saya kurang suka, saya lebih suka yang ini. Itu ada hornya, tapi saya nggak suka loh, lebih suka yang ini. Baru nanti kalau 6 in, 5 in, 6 in ke atas itu kita pakai tweeter yang ada drivernya besar, pakai horn. Untuk 4 inci ini ya seperti itu ya lho. Instalasinya tadi seperti itu. Nah ini untuk info lagi, kalau beli box di saya sekarang itu komplit ya lor. Jadi di dalam boxnya sudah ada dakron, panel speakonnya, kabel di dalam boxnya. Kabel yang saya gunakan seperti ini. Jadi si pembeli beli boxnya aja enak, tinggal pasang speaker ya seperti ini loh. Saya sertakan ini dakron, kabel, baut cakar. Ini ada bautnya semua loh, baut cakar. Jadi si pembeli itu mau beli box aja tapi komplit, enak, tinggal pasang speaker, udah nggak usah nggak usah beli apa-apa lagi. Tapi speaker yang saya gunakan panelnya bukan ini ya loh, yang biasa saya gunakan itu kebetulan habis yang bagus. Terus ini besok saya mau bikin custom sendiri tapi masih editnya belum selesai, makanya ini terpaksa ya pakai panel yang seperti ini. Jadi nanti kalau beli ya saya sertakan panel di sini, saya sertakan speakernya ini, tapi nggak sama luarnya ya lur, dalamnya. Kalau beli full set itu di saya begitu kan. Dan untuk lintre sama juga lur, jadi
lengkap semua wis. Di dalam ada apa ya, apa itu, dakron. Ada dakron, ini bisa lihat yang ini, itu ada dakronnya, saya sertakan sama pinlock-pinlocknya, terus grillnya. Nanti ini flying barnya belum jadi loh. Flying bar itu yang buat ada besi biasanya di atas sendiri, itu buat gantung, jadi saya sertakan sama itunya, ini belum jadi, masih dilas. Jadi si pembeli tinggal isi speaker, kalau mau digantung udah bisa digantung, sudah komplit semuanya besi-besinya. Kalau beli komplit di saya itu seperti itu. Tapi kalau mau mentahan, nggak sama panel, nggak sama anu, monggo, nggak apa-apa. Jadi menurut saya ya lebih enaknya saya sediakan yang udah komplit semua, sama dakron, panel, sama kabel di dalam box. Jadi ya lebih enak menurut saya, di si pembeli itu lebih enak. Ini belum jadi ya lur, semuanya linre belum jadi, masih acak-acakan. Nah nanti di video lecture-nya saya jelasin lagi instalasinya yang di luar box yang menancap ke power itu seperti apa. Dan nanti ini kalau udah jadi semua saya akan review juga. Untuk linre ini masih belum jadi. Subwoofernya seperti ini ya lur. Ini instalasinya seperti tadi, kabelnya yang saya gunakan bagus semua, nggak ada yang jelek. Kabel nomor 1 lur, kabel nomor 1 harus bagus, jangan kabel listrik yang dipakai. Nanti kalau kabel listrik suaranya ya nggak bakalan enak lur. Yes, cukup segitu aja ya lur, ya seperti ini lokasi di saya. Tunggu video cek soundnya, nanti cek soundnya ditunggu aja untuk cek sound semua ini. Pokoknya intinya jangan lupa subscribe, like, di komen. Yus, cukup segitu aja. Assalamualaikum